Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Ahmad K17 Channel. Terima kasih buat kalian yang telah klik video ini. Dan tentunya jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Buat kalian yang sudah setia di channel ini, saya pastikan banyak ilmu dan manfaatnya. Dan tentunya bisa buat sumber penghasilan buat kalian jika kalian mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Baik teman-teman, alhamdulillah kita masih dipertemukan di tempat servis yang berantakan ini tanpa kurang satu apapun ya teman-teman. Semoga kalian selalu sehat, lancar rezeki ya, seperti itu, berkah barokah. Nah, dalam video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman kita ya. Jadi kemarin saya sudah membuat video tentang trafo ya, tentang trafo. Nah, sekarang ada muncul pertanyaan lagi, ciri-ciri trafo rusak. Nah, ini trafo nih ya teman-teman. Ciri-ciri trafo ini rusak. Nah, seperti teman-teman. Sebelum saya melanjutkan ya, trafo itu ada banyak ya, maksudnya dalam lampu ada yang 2 kaki, 3 kaki, ada juga yang 4 kaki, seperti itu. Ini yang kebetulan saya ada yang 4 kaki ya. Sebentar. Biasanya ada yang 2 kaki teman-teman. Macamnya banyak sekali, tapi rata-rata itu yang terpakai hanya 2 kaki teman-teman. Jadi ada 4, yang 2 itu tidak terpakai ya. Sebentar. Jadi trafo itu ada yang 2 kaki seperti ini teman-teman. Ada yang 2 kaki, ada yang 4 kaki, bahkan kadang ada yang 3 kaki. Pernah ya saya menemukan dia ada 3 kaki ya. Ada 3 kaki. Dan yang terpakai itu hanya 2 kaki seperti ini teman-teman. Jadi trafo itu ada lilitan, model lilitan. Jadi lilitan ujung depan dan ujung belakang. Nah, yang penting di sini teman-teman. Jadi untuk 4 ini yang 2 tidak terpakai. Yang paling penting di sini ya. Yang paling penting 2, ujung depan dan ujung belakang. Itu trafo ya, kadang kaki 3, kadang-kadang 4, kadang 2. Tapi yang pokok itu 2 ya, seperti itu. Seperti ini ada 4 kaki, tapi yang dipakai ini ujung depan ini terlihat itu ada lilitan 1 dan yang sebelah sini. Nah, ini lilitannya ada terlihat. Ini yang kepakai ini, yang ini tidak terpakai teman-teman. Ya, dia hanya masuk ke plastik ini ya. Nempel ke plastik ini supaya mungkin memperkuat dari pemasangan ini ya, seperti itu. Nah, trafo ini berfungsi sebagai inverter ya teman-teman. Jadi menjadi inverter ya, inverter tegangan. Jadi input masuk ini AC ya, AC setelah melalui dioda dia menjadi DC. Nah, setelah DC dia masuk ke trafo, keluar menjadi AC kembali ya, menaikkan tegangan. Jadi tegangannya jadi tinggi untuk menyalakan kaca lampu ya. Jadi step up seperti itu teman-teman ya. Jadi PLN itu AC ya, menuju dioda tadi ya, dioda, lalu menuju ke trafo, seperti itu aja ya. Emang dia melewati ini juga ya, elko juga, cuman ini simpelnya seperti itu ya. Step up jadi ya. Jadi di sini ciri-ciri trafo rusak ya. Trafo lampu ini rusak itu mati total teman-teman. Jadi kalau trafo ini rusak itu mati total ya. Kadang mati total, kadang kalau dia hanya bergesekan, putus, misalnya konslet ya, bukan konslet putus gitu. Putus belum putus, dia masih gawil gimana ya bahasanya ya. Itu mengakibatkan lampu berkedip juga. Titit gitu. Saya pernah mengalami gitu. Jadi dia mau putus tapi masih nyambung, antara nyambung dan tidak. Itu akhirnya lampu menjadi berkedip cepat gitu ya. Dan juga berbunyi. Biasanya seperti itu ya trafo ya. Pernah itu videonya saya buat pas saat servis lampu, dia ada bunyi, ternyata pas dibuka trafo yang rusak ya, dia bunyi, ada keluar suara. Teman-teman bisa lihat, bisa cari untuk videonya ya, seperti itu. Nah,
bagaimana ini cara mengukurnya? Nah, trafo ini mengukurnya menggunakan skala buzzer bisa ya. Pakai buzzer bisa, tapi ya kalau menggunakan buzzer dia hanya mengetahui trafo ini putus atau tidak saja ya. Tapi kalau trafo konslet tidak terdeteksi ya teman-teman. Jadi kalau trafo konslet kita cek menggunakan buzzer itu tidak terdeteksi. Karena apa? Konslet itu nyambung ya, itu nyambung. Dalam artian konslet itu kalau trafo ini seperti ini. Misalnya ini lilitannya ada 100 lilitan misalnya ya. Misalnya ini 100 lilitan. Nah, begitu ini ya, lilitan yang terlihat ini terkelupas karena panas, terkelupas dia nempel pada gulungan yang sini. Jadi dia konslet begini ya, nempel. Nah, jadi gulungan ini kebetulan baru sampai 10 lilitan ya. 10 lilitan terus nempel ke ujungnya sini. Jadi kalau kita cek pakai buzzer, dia tetap bunyi, tapi untuk lampu efeknya tidak menyala teman-teman. Tidak menyala. Dalam artian konslet itu seperti itu. Jadi konslet harusnya dia lilitan ujungnya di sini misalnya 100 ya. Ini ujung depan. Ujung depan ini dililit di sini 100 kali baru keluar ke sini. Nah, begitu konslet baru dapat 10 lilitan atau 15 lilitan, ini terkelupas terkena pada gulungan di bawahnya ini. Akhirnya kan konslet ya. Jadi saya bilang itu konslet. Kalau konslet kita cek seperti ini tetap aja bunyi teman-teman. Tetap bunyi. Nah, bagaimana solusinya? Nah, ada videonya, kontennya ada ini di sini. Nih, cara membuat trafo ya, tes trafo. Nah, ini namanya alat tes trafo ini teman-teman. Nih, di sini ada cek trafonya, ini ada jepit buaya, ini dijepitkan pada lilitan ini, lilitan pertama dan lilitan yang kedua. Nah, seperti ini. Ini saya bilang gurita ya, karena keluar ada kabel-kabel keluar banyak ya. Ini saya bilang cek trafo gurita. Nah, videonya di sini ya, kalian bisa cari. Nah, terus ini trafo ini kita lepas ya. Kita lepas, lalu kita colok pada gurita ini ya. Ini gurita namanya. Nanti kita colok di sini seperti ini. Lalu kita ini PLN nanti menggunakan kaca ya. Kaca cek driver. Nah, ini cek driver lampu. Ini seperti ini teman-teman. Begitu dicek nanti itu bisa menyala ya. Alat tes driver kacanya menyala. Nih, teman-teman ingin melihatnya silahkan dicari ya. Di sini alat cek trafo ya. Teman-teman bisa simak cara pemasangannya bagaimana, cara ceknya bagaimana, teman-teman bisa melihatnya di sini. Seperti itu ya teman-teman. Mudah sekali. Ciri-ciri trafo rusak udah saya jelaskan di sini. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman. Baik, seperti itu. Apabila video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.